Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Mingguati. Saya mengajar di MA Tahun Ulun Pamplak, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menampilkan video tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, gimana kabar hari ini? Ibu doakan semoga Ananda dalam keadaan sehat, penuh semangat. Hari ini bersama Ibu Ari Mingguati kita akan belajar kembali. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, silakan disimak ya videonya. Semangat! Kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Faktor yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan sikap tidak toleran yaitu sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Berikutnya berkaitan dengan kasus pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini masih terjadi. Misalnya sebagai berikut. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat ibadah. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi.
Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak warga berikutnya adalah makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Contoh-contoh yang diuraikan tadi membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara yaitu yang pertama, melanggar aturan berlalu lintas. Yang kedua, merusak fasilitas negara. Yang ketiga, tidak membayar pajak. Yang keempat, pengingkaran kewajiban apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Demikian tadi video pembelajaran dengan materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sampai jumpa, bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.